Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa Pagi Bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu untuk hidup sebagai orang beriman. Tentu kita semua percaya bahwa kita ini orang beriman. Amin. Bapak Ibu dan saya adalah orang beriman. Namun hidup seperti apakah yang Alkitab akan kita lihat, yang Alkitab ajarkan mengenai hidup sebagai orang beriman. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 11 Bapak Ibu, maka dikatakan di sana iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sama-sama percaya bahwa ada kuasa yang akan kita alami, ada hal yang luar biasa yang dapat kita alami ketika kita hidup dalam iman. Dan di ayat yang lain dikatakan iman ini timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Yesus berkata ketika kita punya iman sekecil biji sesawi saja, kita dikatakan dapat memindahkan gunung. Dan hal-hal yang spektakuler ini yang kita percaya akan kita alami ketika kita menghidupi hidup di dalam iman. Ketika kita mengaplikasikan iman di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana yang Ibrani ajarkan mengenai hidup sebagai orang beriman. Baik, kita sudah baca tadi Bapak Ibu Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini adalah pondasi-pondasi dasar kita. Bahwa iman itu memang benar-benar sebuah bukti dari apa yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alam semesta itu dijadikan oleh firman Allah dan kita dapat menerimanya hanya karena kita beriman. Maka ketika kita nanti berhadapan dengan orang yang tidak seiman dengan kita, hal-hal yang Alkitab ajarkan tentu tidak dapat mereka bisa terima. Karena memang imannya berbeda Bapak Ibu. Kita dapat menerima firman Tuhan itu karena iman. Kita dapat percaya janji Tuhan itu karena iman. Ibrani 11, penulis dari kitab ini kemudian memaparkan saksi-saksi iman. Banyak sekali. Sampai ayat terakhir itu disodorkan, ditampilkan banyak sekali saksi-saksi iman. Yang menarik di sini Bapak Ibu, ada perbedaan dari saksi-saksi iman tersebut. Apa itu? Ada kelompok yang semasa hidupnya mengalami janji Tuhan itu dipenuhi dalam hidupnya, tetapi ada kelompok yang dalam kehidupannya tidak mengalami janji Tuhan itu dipenuhi dalam hidupnya. Tapi walaupun ada perbedaan, mereka itu semua punya kesamaan. Kesamaannya apa? Mereka semua bertekun dalam iman. Dan kita yakin dan percaya janji Tuhan yang diberikan kepada mereka itu pasti akan digenapi. Di ayat-ayat terakhir dari pasal ini, pemenuhan janji Tuhan kepada mereka salah satunya adalah dengan kita hari ini Anda dan saya itu menjadi orang beriman. Beberapa mereka yang tidak mengalami pemenuhan janji hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam penderitaan, dianiaya. Karena apa? Mereka mau mewariskan iman yang benar. Dan bukti janji Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka adalah Anda dan saya hari ini bisa
beriman, hidup sebagai orang beriman. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur akan apa yang telah Tuhan berikan. Saya yakin dan percaya iman itu karunia. Dan ini adalah kerja dari Roh Kudus. Saya tidak akan melebar ke sana, tapi yakinlah Bapak Ibu, ini bukan karena kuat dan gagah kita. Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, ketika kita bisa beriman dengan apa yang Tuhan firmankan melalui Alkitab, melalui pernyataan Roh Kudus, sebenarnya itu semua adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan tidak ada seorang pun dapat menyebut Tuhan itu Bapa kalau bukan karena ada roh Allah di dalam hidupnya. Inilah karya Roh Kudus dan mari kita syukuri. Karena itu Ibrani 12 mendorong kita Bapak Ibu untuk berjuang sebagai orang-orang beriman. Kita harus berjuang. Berjuang terhadap apa? Mari kita baca ayat yang pertama dari Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi yang sudah disebutkan di Ibrani 11 tadi, yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita, dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Masing-masing Anda dan saya, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita punya perlombaan. Kita harus berjuang masing-masing dengan tekun untuk menyelesaikan, untuk memenangkan perlombaan. Apa itu? Yaitu hidup meninggalkan dosa. Jadi saksi-saksi iman dengan segala kedahsyatan kehidupan mereka bertekun dalam iman, mengajarkan kita untuk juga mengambil perlombaan yang sama. Di dalam kehidupan ini kita punya medan lomba masing-masing, punya arena tanding masing-masing Bapak Ibu. Tetapi kita diberikan kekuatan, kemampuan, diberikan teladan yang baik untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan tersebut. Dan diharapkan di sini bahwa sebagai orang beriman, kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, ada satu tokoh yang hanya karena dosa yang sepele, tetapi ujung endingnya itu menyedihkan. Ayat 2 saya bacakan terlebih dahulu dari Ibrani 12. Biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya, rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dalam perjuangan ini, dalam perlombaan yang ayat 1 tadi sampaikan, kita benar-benar mengalami sebuah kondisi yang penuh derita, penuh tekanan. Tetapi ada ujung yang indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita yang memenangi perlombaan tersebut. Bagi kita yang terus mau bertekun hidup di dalam iman. Berjuang meninggalkan beban dan dosa yang menjerat. Dan Yesus menjadi sebuah contoh yang sempurna ketika ia mengambil tanggung jawab menjadi jalan keselamatan bagi Anda dan saya. Ia bertekun di dalam imannya. Ia taat sampai mati, tidak mau digoda oleh apapun. Kita udah belajar di minggu kemarin bahwa Yesus aja dicobai Bapak Ibu. Yesus saja dicobai. Yesus berulang kali dicobai. Dan ia terus bertekun di dalam imannya sampai akhirnya taat mati di kayu salib. Mengalami penderitaan. Mengalami siksaan. Bukan lagi soal kepercayaan, tetapi Yesus karena imannya harus benar-benar menanggung sengsara jasmania. Fisiknya dilukai, ia disiksa. Darahnya mengalir, bahkan ia sampai mati di kayu salib karena imannya. Karena ia tahu itu harus ia lakukan. Tetapi ayat ini berkata,
ada sukacita yang sudah disediakan Tuhan baginya. Kesukaan, sukacita itu adalah adanya jalan kembali dari manusia berdosa kepada Allah. Adanya jalan pertobatan yang terbuka bagi Anda dan saya. Sehingga hari ini makanya Bapak Ibu kita perlu bersyukur. Saksi-saksi iman telah menunjukkan perjuangan mereka dalam hidup. Yesus adalah contoh teladan yang sempurna. Dan dia akan menyempurnakan iman di dalam kita. Ayat 3. Ingatlah akan Yesus yang tabah menghadapi permusuhan dari orang-orang berdosa, sehingga jiwamu tidak menjadi letih dan putus asa. Beberapa dari kita mungkin karena iman percaya kita, Bapak Ibu, harus menanggung ejekan, harus dihina. Bahkan mungkin ada yang mengalami aniaya mungkin di antara kita. Tetapi mari kita mengingat lagi saksi-saksi iman, terutama mengingat Kristus yang dengan tabah dia hadapi loh orang-orang yang menghina dia. Bahkan Yesus bisa berdoa dalam kondisi tersiksa, dalam kondisi tergantung di kayu salib. Yesus berdoa. Salah satu ucapan Yesus, doa Yesus di kayu salib yang penting adalah dia berdoa seperti ini. Bapa, ampunilah mereka, ampunilah orang-orang itu, ampunilah orang-orang yang mengolok-olok, yang menyiksa. Yesus waktu itu dia berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, luar biasa. Inilah contoh-contoh hidup orang yang beriman. Inilah teladan dari hidup orang yang beriman. Dan hari ini kita diajar Bapak Ibu sama-sama untuk hidup seperti itu. Saya tadi katakan iman itu luar biasa. Ketika kita beriman, Yesus bilang, sebiji sesawi saja kita sanggup memindahkan gunung. Dan hari ini kita diajar sebagai orang beriman. Kita mau tekun untuk meninggalkan jerat dosa, beban yang merintangi, menjerat langkah kita untuk memenangkan perlombaan hidup ini. Yesus menjadi contoh yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu, ada sebuah kebenaran yang akan kita pelajari bahwa anak yang dikasihi itu menerima didikan. Ayat 4 dalam Ibrani 12, ketika kita didorong untuk mengalami, hidup dalam iman, diibaratkan kita berjuang dalam sebuah perlombaan, kita akan menerima didikan. Jadi jangan heran kalau Anda mungkin ada yang baru jadi orang Kristen, tiba-tiba banyak hal yang seakan-akan membuat Anda merasa terkekang. Loh, kok ternyata ada firman Tuhan yang seperti ini ya, yang melarang aku untuk melakukan kebiasaanku yang lama. Ya memang seperti itu. Tetapi pandanglah setiap hal yang Anda alami itu adalah didikan yang akan membawa Anda menjadi lebih baik, yang membawa kita menjadi lebih baik. Karena kebenarannya adalah anak yang dikasihi, ia menerima didikan. Ayat 4 dikatakan seperti ini, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai menumpahkan darahmu. Dan apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan merasa kecil hati ketika kamu ditegurnya. Lihat, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Jadi Tuhan itu kalau sedang didik kita, ngingetin kita dengan banyak cara Bapak Ibu. Kadang dengan teguran yang halus, lembut, mungkin dari sesama kita, orang tua kita, atau senior kita, atau sesama jemaat Tuhan, kita bisa ditegur melalui kehidupan mereka. Tapi kadang Tuhan bisa juga didik kita, arahkan kita kembali ke jalannya dengan tantangan, dengan permasalahan. Tapi jangan pandang itu sebagai sebuah hal yang
ingin menghancurkan kita. Karena kita akan melihat bahwa Tuhan memandang kita itu seperti anak. Dan anak yang dikasihi itu dididik. Jadi kalau kita sedang ditegur, jangan keraskan hati. Kalau sedang ada tantangan, mari coba lihat Tuhan, Tuhan mau apa? Tuhan ampuni, mungkin aku ada salah. Ketika kita bisa melihat itu, menerima didikan Tuhan, itu akan menjadi baik bagi hidup kita. Mendatangkan berkat bagi hidup kita. Ayat 7 berkata seperti ini, kamu harus bertahan demi didikan itu, karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Lagi pula, anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Wah, luar biasa sekali. Hubungan antara Tuhan dengan manusia dalam kekristenan itu digambarkan indah. Tuhan sangat mengasihi. Dan kepada Anda dan saya, setiap orang percaya, Tuhan memandang sebagai anak. Anak yang dikasihi itu dididik. Wow, kalau kita aja menghormati, dikatakan orang tua yang mendidik kita setengah mati di dunia ini, itu kita wajib hormati. Terlebih lagi Tuhan yang mau mengambil peran sebagai Bapa yang baik untuk mendidik kita anak-anaknya. Saya paham dan sadari bahwa didikan Tuhan itu kadang begitu berat bagi kita. Tantangan yang Tuhan berikan kadang begitu berat. Sehingga terkadang kita ngomong kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Terlalu sakit Tuhan, terlalu pedih Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, sekali lagi percayalah bahwa ketika Anda diperlakukan demikian, maka kita sedang diperlakukan sebagai anak oleh Bapa yang baik di surga. Sekali lagi, yang bisa membuat kita mengerti, memahami, menerima ini adalah iman. Dan itu karya Roh Kudus. Karena itu saya berdoa hari ini, Roh Kudus yang terus membawa kita mengerti. Roh Kudus yang terus. Karena firman Tuhan yang kita dengar ini terus akan membangun iman Anda dan saya. Membuat kita tidak gampang kecewa terhadap Tuhan. Kecewa terhadap setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ingat, saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11, mereka terus bertekun. Ada yang mengalami pemenuhan janji Tuhan dalam hidupnya, ada yang tidak mengalami sama sekali dalam masa hidupnya. Tetapi firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Dan saya teramat yakin, kalau Bapa di dunia saja punya kuasa melahirkan anak-anak yang luar biasa. Saya teramat yakin ketika Tuhan berkeputusan untuk menjadikan kita anaknya, ketika Tuhan berkeputusan untuk mau mendidik kita, maka Tuhan akan menampilkan kita sebagai orang-orang beriman yang luar biasa. Yang apapun tantangan yang kita alami, problem yang kita alami, Tuhan latih kita, Tuhan didik kita, sehingga kita bisa tampil sebagai pemenang. Sehingga kita bisa lulus dalam setiap didikan yang Tuhan berikan. Bukan kuat dan gagah kita. Tetapi lihat, ingat siapa yang mendidik kita itu. Siapa yang sedang membentuk kehidupan kita. Kalau kita percaya, semisal di dunia ini ada sebuah coach, trainer, motivator ternama. Kalau kita didatangi itu, kita yakin, pasti ada kemajuan. Pasti ada improve dalam kehidupan kita. Katakan Tung Desem Maringin, katakan John Maxwell, yang merupakan motivator, trainer hebat di dunia ini. Perusahaan mau bayar mahal supaya karyawannya dilatih. Terjadi improve dalam kehidupan mereka. Itu dunia, itu manusia, kita bisa yakin, kita percaya. Saya mau ajak kita semua Bapak Ibu memandang siapa Tuhan yang sedang mendidik kita hari ini. Siapa Tuhan yang sedang membentuk kehidupan kita hari ini. Dia tidak pernah gagal. Ketika iman kita terus dibangun, kita akan melihat berkat yang Tuhan janjikan. Kita akan melihat dia tidak pernah gagal dalam hidupku dan dalam hidup Anda Bapak Ibu. Mari kita lanjut. Ketika kita mau hidup di dalam iman, ternyata itu membantu kita untuk terhindar dari hukuman karena dosa.
Ayat 12 dari Ibrani 12 berkata seperti ini. Sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang goyah. Benar, kadang tantangan itu kita nggak bisa ngerti seketika. Perlu waktu, perlu perenungan pribadi, perlu kembali terkoneksi dengan surga dalam saat teduh kita, dalam perenungan kita, dalam doa kita, dalam pujian penyembahan kita. Kita perlu waktu terkadang untuk bisa mengerti maksud Tuhan dalam setiap tantangan, dalam setiap didikannya. Tetapi ketika kita dibuat mengerti, ayat ini berkata, kita nggak boleh mengasihani diri. Kita tidak boleh pasrah. Tetapi kita harus aktif. Katakan aktif, Bapak Ibu. Aktif. Orang beriman itu tidak pasif, tidak pasrah. Walaupun ia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi orang beriman tidak pasif, tidak pasrah. Ia melakukan perjuangan, ia aktif. Ayat 12 berkata, kuatkan tanganmu yang lemah dan lututmu yang goyah. Ayo bangkit lagi Bapak Ibu. Ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi. Ingat siapa yang sedang didik kita, siapa yang sedang pegang tangan kita. Siapa yang sedang tuntun kita untuk terus menyelesaikan perlombaan kehidupan kita. Ingat itu. Semangat, bangkit lagi. Ayat 13. Buatlah jalan yang lurus bagi kakimu, sehingga tungkai kaki yang lemah tidak menjadi lumpuh, tetapi disembuhkan. Oh, ada semangat baru. Ada gairah yang baru. Hari ini kondisi mungkin sedang melemahkan kita. Tetapi kalau kita pasif, kita pasrah, justru kelumpuhan yang kita alami. Saya berdoa ada sebuah kebangkitan rohani. Kita tidak menjadi orang-orang yang lumpuh secara rohani. Tapi ketika kita terus memandang Tuhan, justru semakin lama kita semakin kuat, tidak tergoyahkan. Dan kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Ayat 14, kejarlah perdamaian dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Pastikan supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah. Pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga menyempari banyak orang. Ini praktisnya. Jadi ketika kita bilang kita beriman, maka dalam kehidupan keseharian kita, iman itu akan tampil dengan sendirinya. Kita tidak perlu membela-bela iman kita tidak perlu pamer-pamer soal keimanan kita, tidak perlu. Tetapi ketika kita mengerti kebenaran, maka aplikasi dalam kehidupan keseharian kita akan menunjukkan apakah kita orang beriman atau bukan. Jadi orang beriman itu kejar perdamaian, kejar kekudusan. Orang beriman itu berupaya untuk tidak memelihara akar pahit, karena akar pahit itu menimbulkan masalah dan menyemparkan banyak orang. Dan pastikan supaya jangan ada orang yang berbuat cabul. Ini tadi yang di awal saya bilang. Hidup sebagai orang yang beriman, kita punya perlombaan. Kita harus menangkan. Jangan tergoda dengan hal-hal sepele yang menyenangkan sesaat tapi endingnya menyedihkan. Ini contohnya Bapak Ibu. Di ayat 16 ditampilkan seorang tokoh bernama Esau. Kita tentu ingat karena Esau itu anak sulung dari Ishak. Seharusnya berkat kesulungan itu diterima oleh Esau. Tapi karena semangkuk kacang merah, Esau itu rela menukarkan berkat tersebut. Rela kehilangan berkat tersebut. Entah waktu itu ia sadar atau tidak. Yang penting baginya ia bisa menikmati semangkuk kacang merah yang enak tadi. Dan dia menganggap enteng warisan hak kesulungan. Nah, sebagai orang percaya, orang beriman, Anda dan saya ini punya warisan yang tak ternilai di dunia ini Bapak Ibu. Yaitu keselamatan. Yaitu hidup yang kekal bersama Bapa kita di surga. Dan iblis ingin membuat kita tergoda, terlena dengan tawaran-tawarannya. Dan salah satu pintu
yang dipakai iblis, yaitu tentang memuaskan hawa nafsu. Esau menjadi contoh yang mengingatkan kita hari ini, jangan hanya karena semangkuk kacang merah, warisan anak sulung hilang daripadanya. Esau mengingatkan kita hari ini, jangan karena dosa sesaat, kesenangan sesaat, pemuasan hawa nafsu sesaat, kita jadi mengabaikan karunia Allah, hidup bersama Tuhan kekal di surga nanti. Jangan abaikan, jangan remehkan. Sebab ayat 17 ini menyedihkan. Dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa di kemudian hari ketika Esau menginginkan warisan berkat itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia ditolak dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sungguh menyedihkan Bapak Ibu. Pesan ini ditulis dalam Perjanjian Baru. Penulis tahu benar kuasa salib yang menghapuskan segala dosa. Tetapi ini menjadi sebuah peringatan. Orang yang beriman, jika benar-benar ia beriman, ia pasti akan diselamatkan, dan sebagai kondisi baliknya, hidupnya akan terus mengarah kepada kebenaran. Menjadi pertimbangan. Jangan-jangan ketika kita terus jatuh bangun di dalam dosa, kita meremehkan anugerah Tuhan. Kemungkinan kita bukan orang yang menerima anugerah tersebut. So menjadi sebuah contoh sekali lagi. Seharusnya dia dapat warisan yang tak ternilai itu. Tetapi hanya karena semangkuk kacang merah, kehilangan. Kita ini orang yang harusnya menerima warisan. Tapi jangan sampai kita dibuat meremehkan dan akhirnya kita kehilangan. Hanya karena dosa. Salah satu pintunya adalah pemuasan hawa nafsu. Saya berdoa Bapak Ibu, khusus dalam poin ini, kiranya kita semua dikuatkan untuk terus berjuang. Tidak hidup dalam dosa, berjuang dalam kita mengalami banyak godaan-godaan, pemuasan hawa nafsu. Sehingga kita dilihat Tuhan layak untuk menerima berkat. Jangan abaikan Bapak Ibu, jangan sepelekan. Esau dikatakan tidak lagi ada kesempatan untuk bertobat, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya berdoa setiap Anda dan saya benar-benar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Salah satunya dengan benar-benar mencerminkan hidup sebagai orang beriman. Poin terakhir dalam renungan ini adalah ayat 28. Karena itu setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, yaitu kehidupan yang Tuhan sediakan nanti kekal di sorga, marilah kita menunjukkan rasa syukur dengan mempersembahkan ibadah yang layak kepada Allah. Ini bahasa yang sehari-harinya Bapak Ibu. Dengan mempersembahkan ibadah yang layak kepada Allah, yang disertai rasa hormat dan penuh kekaguman. Jadi orang yang hidup sebagai orang beriman, pasti kehidupan ibadahnya itu baik. Jadi dipertanyakan, kalau dia orang beriman katanya, tapi tidak suka ibadah, tapi menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, jangan-jangan dia bukan orang beriman. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari Bapak Ibu pagi hari ini adalah yang pertama, kita belajar dari saksi iman, dari Kristus yang sempurna, dan akan menyempurnakan iman kita untuk berjuang meninggalkan dosa. Kita semua punya arena pertandingan, dan belajar dari saksi-saksi iman, percaya Kristus juga akan menyempurnakan iman kita. Kita bisa berjuang bersama, memenangi setiap arena pertandingan kita. Yang kedua, bertekun, melatih diri untuk mengejar damai dengan semua orang, mengejar kekudusan, membuang akar pahit, dan mengucap syukur, beribadah menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Minggu lalu Bapak Gembala Senior sudah mengajarkan kita bahwa
ibadah itu nggak boleh sekedarnya. Ada ibadah yang berkenan. Ingat kembali Bapak Ibu, refresh kembali. Atau Bapak Ibu kalau mau merenungkan kembali firman Tuhan di minggu yang lalu, bisa buka YouTube channel GPI Elusai. Cari tanggal minggu kemarin, Bapak Ibu bisa renungkan kembali bagaimana ibadah yang berkenan itu. Dan yang ketiga, dengan demikian iman kita terus disempurnakan dalam ketekunan. Ingat, iman kita disempurnakan itu dalam ketekunan Bapak Ibu. Harus kita lakukan terus. Kita dihindarkan dari hukuman sehingga kita dilayakkan menerima berkat Tuhan. Esau menjadi perenungan contoh yang baik buat kita agar kita tidak jatuh dalam hal yang sama. Dan kiranya kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap hidup di dalam iman, menyelesaikan semua pertandingan, dan menerima berkat yang Tuhan janjikan. Bapak Gembala Senior bisa melanjutkan dan menuntut kita di dalam doa berkat. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda akses melalui grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.